me the backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic But our step pipe 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, yang sama-sama kami hormati Ibu Rizka Damayanti SEMAK selaku dosen dari mata kuliah Teori Akuntansi. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya Muhammad Hafiz Azzikri. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Baik, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan kali ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan sesuatu entitas. Lalu, laporan keuangan dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya adalah landasan teori. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas dalam suatu periode tertentu, sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2013. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan seperti investor, kreditor, dan manajemen. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama itu penyajian laporan keuangan adalah bahwa posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan laba rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Selanjutnya itu, yang kedua ada cara penyajiannya. Dijelaskan bahwa untuk neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan dalam laba rugi disajikan secara multiple steps, atau arus kas disajikan dengan pengelompokan dalam 3 kelompok, yaitu operasi, pendanaan, dan investasi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang kedua itu ada menunjukkan hasil pertanggungjawaban atas manajemen pengguna sumber daya yang dapat dipercayakan kepada masyarakat atau kepada mereka. Selanjutnya itu ada komponen laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan dapat disusun dengan menyajikan current asset dan current liabilitas dengan tujuan memudahkan kreditur melihat kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Selanjutnya yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan 2 metode, yaitu laporan tunggal dan laporan terpisah. Penghasilan komprehensif lain adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berjalan seperti revolusi aset tetap dan perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual dan dampak translasi laporan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas selama periode. Penyajian laporan perubahan ekuitas dengan membuat informasi sebagai berikut. Yang pertama itu menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan non pengendali. Lalu yang kedua itu untuk setiap komponen ekuitas mempengaruhi penerapan retrospektif. Lalu yang ketiga rekonsiliasi saldo awal dan akhir periode termasuk transaksi dengan pemilik. Dan yang terakhir jumlah dividen yang dibagikan dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Lalu yang keempat itu laporan arus kas selama periode. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Laporan keuangan atau arus kas dapat disusun dalam metode langsung dan metode tidak langsung. Lalu yang kelima, catatan atas laporan keuangan.
Struktur catatan atas laporan keuangan diantaranya yang pertama itu ada menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi atau dasar pengukuran kebijakan yang relevan dan asumsi dalam estimasi. Lalu yang kedua itu ada mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK dan tidak disajikan bagaimanapun dalam laporan keuangan, memberikan informasi yang tidak disajikan bagaimanapun dalam suatu laporan keuangan. Lalu yang terakhir itu laporan keuangan tetapi informasi tersebut masih relevan untuk dipahami laporan keuangan atau pengelola modal. Selanjutnya itu ada pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Standar pelaporan ketiga berbunyi pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dalam prinsip akuntansi dikenal prinsip full disclosure. Ada 3 pengertian disclosure atau pengungkapan. Yang pertama itu ada full disclosure, yang kedua itu adequate disclosure, dan ketiga itu fair disclosure. Full disclosure artinya bahwa informasi disajikan secara penuh, sedangkan adequate sepantasnya dan fair seperlunya. Standar akuntansi sebenarnya sangat konservatif, dia hanya mewajibkan yang bersifat adequate saja. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Alifah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Hafiz. Perkenalkan saya Alifah, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada karakteristik umum. Penyajian laporan keuangan memiliki karakteristik umum diantaranya 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Kedua, kelangsungan usaha. Ketiga, dasar akrual. Keempat, materialitas dan penggabungan. Kelima, saling hapus. Keenam, frekuensi pelaporan. Ketujuh, informasi komparatif. Dan yang terakhir, konsistensi penyajian. Perubahan kebijakan akuntansi. 1. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Kedua, penerapan retrospektif. Penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan yang terakhir awal periode. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan sifat reklasifikasi, jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi, serta alasan reklasifikasi. Selanjutnya, tujuan pengungkapan. Mengutip dari FASB, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor yang ada maupun yang potensial, dan pengguna lainnya. Dalam melakukan keputusan investasi, keputusan kredit, dan keputusan lain yang serupa, artinya semua pengguna yang lain dianggap memiliki kesamaan kebutuhan dengan investor dan kreditor. Selanjutnya ada tingkat pengungkapan. Disclosure atau pengungkapan pada dasarnya artinya adalah pelepasan informasi. Bagi akuntan, istilah ini menjadi lebih spesifik karena yang dimaksud dengan disclosure adalah pelepasan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan dalam suatu laporan keuangan, umumnya berupa laporan tahunan. Secara teoritis, terdapat 3 konsep mengenai luasnya pengungkapan, yakni adequate disclosure, fair disclosure, serta full disclosure. Dari ketiga konsep tersebut, adequate disclosure memiliki konotasi yang agak negatif, karena konsep pengungkapan ini adalah memberikan pengungkapan minimal hanya semata-mata agar pelaporan keuangan yang disajikan tidak sampai menyesatkan bagi pembaca. Selanjutnya ada tingkat reliabilitas pengungkapan. Informasi keuangan yang disajikan oleh akuntansi terdiri dari data yang kuantitatif maupun data yang kualitatif. Meskipun merupakan data kuantitatif, namun jika dilihat dari sudut pandang reliabilitasnya, data kuantitatif yang disajikan oleh akuntan memiliki tingkat reliabilitas yang berbeda. Selanjutnya ada standarisasi pengungkapan versus standarisasi sukarela. Standarisasi pengungkapan harus menyajikan informasi keuangan secara full disclosure, namun pengungkapan mungkin akan memberatkan bagi perusahaan kecil. Selain itu, terdapat juga kendala cost versus benefit, di mana informasi akuntansi harus dibuat dengan memperhatikan berapa besar benefit yang akan diterima pembaca dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Untuk perusahaan skala kecil mungkin tidak memiliki sistem informasi dengan database yang baik, sehingga untuk membuat pengungkapan yang ideal akan meningkatkan biaya penyusunan laporan secara signifikan. Berbeda dengan perusahaan besar dengan database lengkap akan lebih mudah mencari dan menyajikan data apapun yang diperlukan dalam laporan keuangan.
Namun, ada juga perusahaan yang memberikan disclosure secara sukarela. Umumnya, penyajian disclosure secara sukarela akan dilakukan oleh perusahaan di saat ada informasi yang ingin disampaikan yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Begitupun juga sebaliknya, meskipun diharuskan oleh standar, namun jika informasi tersebut dianggap akan merugikan perusahaan, maka perusahaan akan berupaya untuk tidak menyajikannya atau menimbang mana yang akan memberikan kerugian lebih kecil, yaitu dikenai sanksi karena tidak menyampaikan informasi atau menyajikan informasi kerugian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Terima kasih Alifa. Selanjutnya ada jenis disclosure. Jenis disclosure yang pertama ada financial forecast. Laporan keuangan akuntansi merupakan review atas kejadian di masa lalu, namun pembaca laporan sesungguhnya lebih tertarik pada prospek perusahaan di masa depan. Ada yang berpendapat bahwa akuntan cukup hanya menyajikan informasi pada masa lalu dan masa kini saja, dan investor membuat prediksinya sendiri mengenai masa depan. Lalu yang kedua ada kebijakan akuntansi. Dengan beragamnya prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, bahkan di dalam satu perusahaan, mengakibatkan untuk secara tidak langsung membandingkan laporan keuangan satu sama lain menjadi lebih sulit. Selama keseragaman secara rigid tidak dapat diterapkan, maka menjadi penting bagi perusahaan untuk mengembangkan berbagai kebijakan akuntansi. Lalu yang selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi kadang dilakukan oleh manajemen. Pada dasarnya, perubahan kebijakan tidak diperkenakan dengan asumsi bahwa semua kebijakan yang diterapkan sudah melalui pertimbangan yang baik yang akan menghasilkan nilai-nilai yang paling mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari pas-pas yang dilaporkan. Lalu yang keempat ada kejadian setelah tanggal pelaporan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, ada periode waktu antara tanggal laporan dengan tanggal selesainya penyusunan laporan tersebut. Kejadian yang secara langsung mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan, contohnya seperti bangkrutnya pelanggan utama perusahaan, di mana perusahaan sedang memiliki piutang yang signifikan kepada pelanggan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pelaporan segmen perusahaan. Besar masa kini umumnya merupakan gabungan dari beberapa entitas. Ada perusahaan yang merupakan gabungan dari beberapa entitas dengan jenis industri yang berbeda di suatu daerah ataupun negara. Lalu ada juga yang terdiri dari entitas dengan jenis industri yang sama, tetapi berada di regional atau negara yang berbeda, atau gabungan dari kedua kondisi tersebut. Lalu yang keenam ada laporan audit. Laporan auditor atau opini audit juga merupakan bagian dari disclosure atas pelaporan keuangan. Dari opini yang diterima dari pihak independen, pembaca laporan akan memperoleh penilaian yang objektif mengenai kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang ketujuh ada suplemen statement. Terkadang perusahaan diminta untuk menyertakan pengungkapan tambahan tertentu, bisa untuk perusahaan secara keseluruhan, bisa juga untuk industri-industri tertentu saja. Misalnya dalam kondisi ekonomi yang tidak bisa terjadi inflasi yang sangat tinggi di suatu negara, maka bisa saja perusahaan diminta untuk mengungkapkan dampak kejadian tersebut terhadap keuangannya. Atau misalnya untuk industri minyak dan gas bumi, wajib untuk memberikan pengungkapan mengenai sumber minyak yang masih tersedia dan prospeknya di masa depan. Lalu yang kedelapan ada pembahasan dan analisis manajemen dari surat direktur. Manajemen seringkali menyediakan berbagai angka rasio keuangan dan review lainnya atas laporan yang disajikan beserta dengan pembahasannya. Surat direktur berisi pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, apa hasilnya, lalu serta rencana apa yang kedepannya akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada metode disclosure. Yang pertama ada bentuk dan susunan laporan formal. Laporan formal dapat disusun dengan cara berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Laporan formal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Lalu yang kedua ada terminologi. Istilah-istilah yang khusus akuntansi sering harus diungkapkan adalah terminologi. Apa yang dimaksud dengan standar yang digunakan? Misalnya istilah transaksi pihak berelasi, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pihak berelasi dan bagaimana transaksi yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada informasi parenthesis. Informasi parenthesis merupakan keterangan yang langsung disajikan setelah pos yang dilaporkan. Contohnya, di neraca dilaporkan ordinary share, di sampingnya akan dituliskan beberapa nominal, jumlah lembar yang diterbit dan beredar. Setelah itu baru angkanya. Contoh lainnya adalah ketika menyajikan pos aset tetap, kemudian diberi keterangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai. Lalu yang keempat ada catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki bisa berupa tanda bintang atau huruf yang dicantumkan pada suatu pos, kemudian diberi keterangan di bawah. Misalnya di neraca, pos inventory diberi tanda bintang di bagian bawah neraca.
tanda bintang tersebut diberi penjelasan, misalnya dijadikan jaminan utang bank. Dan kesimpulan materi dari kelompok kami adalah laporan keuangan mencerminkan tanggung jawab dan transparansi manajemen. Penyajian dan pengungkapan yang tepat memberikan informasi penting bagi stakeholder untuk mengambil keputusan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone!